Perkenalkan, nama saya Miftah Hidayat. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dengan NIM 200301121. Perkenalkan, nama saya Marliana Julianti, NIM 200301101 dari Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Akuntansi. Ayo kita mengenal secara singkat PT AKR Korporindo Tbk. PT AKR Korporindo Tbk adalah sebuah penyedia jasa untuk solusi rantai suplai yang terintegrasi. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia yang mendistribusikan dan memperdagangkan bahan bakar dan bahan kimia dasar. Perusahaan ini juga bergerak di bidang jasa logistik dan manufaktur sorbitol dan juga bahan-bahan perekat. Pada tahun 2005, AKR menjadi perusahaan swasta pertama yang memulai bisnis distribusi bahan bakar minyak dengan mengimpor kargo pertama produk BBM setelah pemerintah menderegulasi sektor hilir minyak dan gas bumi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mempercayakan AKR untuk menyalurkan BBM bersubsidi sejak tahun 2010. AKR juga memiliki jaringan 133 stasiun pelayanan yang menyalurkan produk BBM minyak solar dengan merek dagang Akrasol saat ini. AKR Korporindo Tbk bergerak dalam bidang distribusi produk bahan bakar minyak ke pasar industri, distribusi dan perdagangan bahan kimia. Oke, di sini saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan pada PT AKR Korporindo Tbk. Nah, laporan posisi keuangan ini adalah laporan posisi keuangan tahunan. Di sini kita bisa melihat ada aset lancar, kas dan setara kasnya ini di tahun 2020 ada sekitar 1.549.363.629. Di tahun 2019 itu sekitar 1,8, berarti mengalami penurunan kas dan setara kasnya. Nah, di sini ada piutang usaha dari pihak ketiga. Ini biasanya bank itu ada sekitar 2.368.360.692. Ada dari pihak berelasi tetapi tidak ada di sini di tahun 2020. Nah, ada piutang lainnya dari pihak ketiga ada 37.724.000. Ini mengalami penurunan juga lumayan jauh. Dari pihak berelasi itu juga mengalami penurunan karena di sini 7,6 juta, di 2019 7,9 juta. Ada persediaan lancar lainnya, itu tahun 2020 ada sekitar 3,6 miliar, pada tahun 2019 ada sekitar 4 miliar lebih, itu berarti mengalami penurunan juga. Nah, di sini kita akan melihat ekuitas. Apakah ekuitasnya ini naik atau turun? Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, di sini ada jumlah aset. Jumlah aset tidak lancarnya itu ada 10.641.154.309. Pada tahun 2019 itu 10.631.406.981, artinya mengalami kenaikan untuk aset tidak lancar. Nah, untuk jumlah asetnya semua itu ada 18.683.572.815. Pada tahun 2019 itu sekitar 21 miliar, berarti mengalami penurunan untuk jumlah aset. Nah, di sini kita akan melihat liabilitas dan ekuitas. Untuk jangka pendek ada sekitar 881.529.816, mengalami penurunan juga. Nah, untuk utang usaha pihak ketiga itu juga mengalami penurunan dari 5,8 miliar menjadi 3 miliar lebih. Ya. Selanjutnya ada utang dividen di sini. Utang dividennya ada 54.848.697. Ini mengalami kenaikan pada utang dividen. Nah, mengenai utang dividen ini sendiri, kita akan melihat untuk utang dividen ini ya, AKR ini telah membagikan dividen intern sebesar 50% saham pada Agustus 2020 dan 75% yang akan dibayar pada 2021 mendatang.
Jadi untuk dividen itu dia sekitar 53%. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini ada utang pajak 265.468.792. Ada liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atas utang bank itu 366.544.717. Ini mengalami kenaikan pada utang bank. Nah, karena utang bank ini kan dia berbunga. Jadi kalau kita telat membayar atau tidak membayar itu maka akan ada bunganya. Nah, untuk obligasi itu dia tidak memiliki utang. Jadi jumlah liabilitas jangka pendeknya ada sekitar 5.102.110.055 rupiah. Ini mengalami penurunan karena di tahun 2019 itu sekitar 8,7 miliar. Nah, liabilitas jangka panjang itu ada pajak tangguhan itu sekitar 6.780.492 mengalami kenaikan pada pajak. Nah, untuk liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo, itu di sini ada atas utang bank 2.552.611.417 mengatakan itu utang bank ya. Untuk obligasi tadi tidak ada, tapi setelah waktu jatuh tempo ada utang obligasi sekitar 104.231.866. Nah, jadi jumlah liabilitas jangka panjangnya ada 3.025.106.488 mengalami kenaikan. Untuk jumlah liabilitasnya ada sekitar 8.127.216.543 rupiah. Ini mengalami penurunan untuk utang. Selanjutnya kita akan melihat ekuitas yang didistribusikan kepada entitas induk. Ada saham biasa, di sini ada saham biasanya tetap. Kita lihat di tahun 2019 sama tahun 2020 sama 401.469.492. Untuk tambahan modal di setor di sini juga sama tetap sekitar 1.287.163.057. Di sini ada saham treasury di kredit 118.71864. Nah, saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya ada sekitar 3.118.000 mengalami kenaikan. Yang belum ditentukan ini sangat besar sekitar 6.927.443.993 rupiah mengalami kenaikan. Ya, jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada entitas induk ada sekitar 8.752.377.209. Berarti jumlah ekuitasnya 10.556.356.272. Ini mengalami kenaikan pada ekuitas. Ya, jadi jumlah liabilitas dan ekuitasnya sekitar 18.683.572.811 mengalami penurunan. Nah, kita lihat di sini ya. Jumlah liabilitasnya lebih kecil daripada ekuitas. Artinya, ini bagus. Berarti PT AKR ini bisa membayar sebagian utang karena ada ekuitas lebih besar daripada liabilitas dan juga sah dan tetap. Nah, jadi dia bisa membayar sebagian utangnya karena ekuitasnya lebih besar daripada liabilitas. Ya. Dan juga untuk ROE atau tingkat pengembalian investasi pada AKR itu di atas 10%. Ini lumayan cukup berhati-hati juga ya karena bisa cukup tidak bagus kalau di bawah 10%, tapi kalau ROE-nya di atas 15% itu berarti bagus. Nah, tadi kita lihat dividennya itu mengalami kenaikan sekitar 53% pada Korindo ini. 53% cukup bagus. Dari laba bersihkan pada untuk ROE-nya, untuk dividen dan juga kalau untuk dividen ini apabila yang liabilitasnya ini lebih kecil daripada itu sangat bagus. Nah, kita akan melihat utangnya juga. Kita lihat utangnya besar atau kecil.
Nah, untuk utang tadi kita sudah melihat kita punya utang pada bank. Jatuh bedanya utang bank kalau tidak berbunga artinya 1000 kali. Kalau untuk utang bank kita pinjam 1000 dibayarnya itu 1000 plus, itu bedanya. Kita lihat di tadi ada utang bank tetapi tidak ada utang gas. Ya di sini kita lihat ada nih, ada utang pajak, ada utang yen, ada nih, ada yang jatuh tempo dalam waktu tahun, berarti ada utang bank dan obligasi utang berbunga. Nih, seperti yang kita baca tadi. Nah, selanjutnya setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo pun di sini memiliki juga utang obligasi. Di atas tadi tidak ada tetapi di sini ada. Kita lihat bunganya besar. Nah, bunganya ini akan jadi beban kalau yang bisa menentukan. Jadi harus berhati juga. Untuk bagian ekuitas sendiri, saham labanya kalau positif bagus ya. Bagus. Nah, positif ya. Kalau negatif itu berarti di masa lalu kerugian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis laporan laba rugi dari PT AKR Korporindo Tbk tahun 2020. Sebelum kita memulai untuk menganalisis laporan laba rugi, perlu kita ketahui dulu apa sih laporan laba rugi itu. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi. Laporan laba rugi ini menjabarkan pendapatan perusahaan dan beban perusahaan. Laporan laba rugi ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi karena laporan laba rugi ini memiliki keterangan yang menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat kita lihat ini merupakan laporan laba rugi untuk saham PT AKR Korporindo Tbk, di mana untuk penjualan dan pendapatan usaha mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 berjumlah 21.702.637.573.000 dan di tahun 2020-nya berjumlah 17.715.928.111.000. Maka penurunannya berjumlah 3.986.709.462.000. Kemudian untuk beban pokok penjualan dan pendapatan juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2019 berjumlah 19.410.516.040.000 dan di tahun 2020 berjumlah 15.968.008.065.000. Maka untuk penurunannya berjumlah 4.142.507.975.000. Kemudian untuk beban penjualan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2019 berjumlah 617.539.662.000 dan di tahun 2020 berjumlah 788.640.226.000. Maka untuk kenaikannya berjumlah 116.100.564.000. Kemudian untuk beban umum dan administrasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2019 berjumlah 125.542.833.000 dan di tahun 2020 berjumlah 57.856.447.000. Maka untuk penurunannya berjumlah 67.686.386.000. Jadi, untuk pendapatannya dapat kita peroleh sekitar 8.129.217.437.000, sedangkan untuk biaya atau bebannya yaitu berjumlah 183.786.950.000. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh PT AKR Korporindo Tbk tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan biaya dan bebannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menganalisis laporan perubahan ekuitas PT AKR Korporindo Tbk. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih tujuan dibuatnya laporan perubahan ekuitas.
Laporan perubahan ekuitas itu bertujuan agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengakuan tertentu. Dapat kita lihat ini merupakan laporan perubahan ekuitas untuk saham PT AKR Corporindo Tbk. Ekuitas di tahun 2020 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ekuitas akhir di 2019 berjumlah 10 miliar 66.861.340 rupiah, sedangkan di tahun 2020 berjumlah 10 miliar 556.356.272 rupiah. Berarti ekuitas pada PT AKR Corporindo Tbk mengalami kenaikan sebesar 499.494.932 rupiah. Nah, untuk arus kas dari aktivitas investasi ini ada penerimaan dan penjualan aset tetap. Ada pada aset tetap ini itu ada jaminan atas pinjaman. Nah, itu yang pertama itu pasti ada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi sehingga di sini ada pelepasan entitas anak dan kepemilikan, ada dividen juga. Nah, untuk entitas anak sendiri itu untuk bangunan proyek infrastruktur dan mesin yang ada di Gresik, Jawa Timur yang dipinjam dari Bank Mandiri. Nah, selanjutnya ada bangunan dan fasilitas tangki terminal itu dari PT Bank Permata. Selanjutnya ada truk dan tangki oleh BCA, unit kapal dari BCA, dan entitas anak ini berupa penyimpanan dan peralatan pendukungnya yang alokasi di Tanjung Perak. Nah, pada aktivitas investasi ini jumlah arus kas bersih yang diperolehnya ada di kredit 139.342.600. Nah, untuk aktivitas pendanaan, kalau untuk aktivitas pendanaan di sini ada penerimaan pinjaman bank, ada juga pembayaran. Pembayaran kredit artinya dia belum bisa membayarkan sepenuhnya utang yang dia terima dari pinjaman bank tersebut, ada sekitar 8.319.700.804, sedangkan penerimaannya sekitar 8.495.991.860. Nah, di sini ada utang obligasi juga sekitar 895 juta di kredit. Nah, di sini ada saham treasury juga di kredit. Nah, di sini ada penerimaan dari pelepasan kepentingan tanpa hilang kendali. Kegiatan pendanaan tersebut ada sekitar 30.737.862. Nah, di sini juga ada jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan itu di kredit sekitar 1.239.093.498, ini mengalami kenaikan pada jumlah arus kas bersih. Jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas ada di kredit 311.473.148, ini juga mengalami kenaikan. Kas dan setara kas, arus kas awal periode itu ada sekitar 1.860.702.880, ini mengalami penurunan yang cukup jauh. Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas itu sekitar 55.000 saja, mengalami yang namanya di sini di debit, tapi pada 2019 di kredit. Kas dan setara kas arus kas akhir periode ini ada 1.549.363.629, ini mengalami penurunan. Jadi di tahun 2020 ini laporan arus kasnya banyak mengalami penurunan